Bener kan aku bilang kok. Sekarang aku berantem sama BDE aku. Aku nggak tahu apa-apa. Aku rela kayak aku dibanting-banting aku nggak masalah tuh apa tapi sama aku yang bersalah. Langsung dia dalam kondisi pintu yang kebuka itu diseret lah korban ini. Lepas pegangan, dilindes dia. Putus tusuk, putus tulang, 6 ruas, pendarahan di dada dan di perut. Yang video yang sempat viral itu yang ada yang ngevideoin itu bukan security, itu dia ya. Yang ketawa itu bukan security, itu dia. Itu suruh balik, ini gimana? Nggak ada nafas sudah. Dia turun, dia udah mau tancap gas itu mobil, tinggal udah korban. Waduh Mas Dimas, makasih banyak ya. Siap. Saya Denny. Siap. Jauh-jauh ke Semarang ya, maaf ya. Saya nggak bisa saya harus syuting film. Siap. Nah ini sebenarnya kan aku udah denger tuh tadi beberapa dari kreatifku. Cuman banyak juga netizen yang dibingungkan dengan kronologinya. Nah kalau dari versinya Mas Dimas nih antara si GR ya, aku sebut GR aja ya. GR sama Dini ya. Ini sebenarnya ceritanya gimana nih? Terus kenapa Mas Dimas bisa jadi kuasa hukumnya? Kalau dari kronologis ya Bang ya. Jadi kronologis bagaimana peristiwa ini terjadi. Memang dua orang ini kalau menurut keterangan dari saksi di apartemen itu sudah keluar bersama di landmark itu. Oke. Apartemen Orchard ya, sorry. Jadi dari apartemen Orchard mereka keluar itu bareng sudah bersamaan. Cuma memang kemarin ada sedikit keterangan yang menunjukkan bukti yang lain, artinya ada gestur yang menurut security di apartemen itu berbeda. Maksudnya gimana? Jadi kalau versinya security yang di apartemen itu Ronald nggak kayak biasanya lah gitu. Karena yang lebih romantis atau yang lebih bucin itu si korban ini. Waktu turun dari lift loh ya. Itu sepengetahuan dari si security apartemen. Nah, kemudian dua orang ini pergi. Lah perginya itu ke KTV Black Hole. Karaoke. Nah, di karaoke itu sudah mulailah di situ ada perselisihan paham. Jadi kesalahpahaman dan lain sebagainya yang di sana itu akhirnya menimbulkan suatu penganiayaan atau dugaan penganiayaan di mana si Dini ini sudah mulai melakukan si GR ini sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang kasar ke korban. Dari mulai pas karaoke-nya? Di dalam itu sudah mulai ada sedikit. Dari keterangan siapa itu? Itu dari keterangan teman yang ada di sana dan juga ada voice note yang dikirimkan oleh si korban. Oh, yang ditemukan di ini ya, handphone ya? Di handphone. Itu dikirimkan ke temannya, ke salah satu temannya korban. Oke, lanjut. Kemudian lanjutlah ke lift kan, turun di lift lah. Di situ di lift itu sudah terjadi yang namanya pemukulan dengan botol tadi itu. Bukan di parkiran? Bukan, di lift, ditendang sama dipukul botol. Saksi mata ada? CCTV. Oh, jadi CCTV. waktu rekonstruksi itu kami melihat, tim kami itu di CCTV sudah terlihat dipukul sama botol sama ditendang. Mas Dimas lihat? Lihat, tim kami lihat. Kenceng Mas? Ya pasti, karena kan dari hasil otopsi saja ada pendarahan dan kerusakan saraf di bagian leher. Mas Dimas lihatnya pukulnya kayak gimana sih Mas? Ya, kalau secara botol biasa itu, digini lah. Jadi bukan posisi dibalik botolnya, bawahnya yang dipukul. Oh, bagian bawahnya. Itu yang fatal. Jadi lehernya ini. Tapi botol nggak pecah? Enggak lah, botolnya nggak pecah. Keras kan bawahnya? Keras. Kan? Pukulnya keras Mas? Keras. Oke, botol ini botol alkohol? Botol alkohol. Oke, lanjut. Turun ke bawah, basement. Si korban ini namanya habis menerima penganiayaan kan kondisi lemas badan. Oh, dia pusing gitu? Iya pastilah, lemas, pusing dan lain sebagainya. Bersandar dia mau di mobil. Oh, masuk ke mobil? Bersandar di pintunya mobil itu. Oh, belum masuk ke mobil? Belum. Lah si Ronald ini si GR ini nggak ada keinginan untuk masuk. Ayo masuk atau apa gitu enggak. Langsung dia dalam kondisi pintu yang kebuka itu diseret lah korban ini. 5 meter. Tunggu. Jadi kan yang aku tangkap nih tadinya dia kan pusing nih. Terus ini mobilnya mereka nih. Dia bersandar di mobil. Ya, pintu kebuka kan. Oh, pintu posisi kebuka ya. Tapi nggak masuk. Nggak masuk. Gitu. Jadi dia itu di samping pintu mobil yang terbuka. Ya. Di sebelah kiri. Iya.
Lagi nyender. Ya, Berarti belum masuk badan nih. belum. Oke. Seret lah dia. Si GR-nya udah masuk ke dalam mobil. Ya, sudah. Kok bisa keseret? Iya, digas sama dia mobilnya. Kan kalau misalnya mobil gini kan dia jalan kan kita jatuh ya. Iya. Ya itu keseret dia. Jadi masih yang si korban ini berpegangan di situ. Aku belum masuk nih. Kemudian dia jatuh, kan keseret ya, lepas pegangan, dilindas dia. Sini putus ini. Oh, tunggu. Kan kalau nyender. Ini di take nggak? Belum ya? Udah tadi di take. Iya. Iya. Jadi ini kan lagi nyender nih. Terus begitu dia nyender si cewek ini, pintu mobil kan kebuka setengah. Intinya antara belum masuk nih kan, kaki belum masuk ke dalam nih kan. Belum. Dia masih nyender. Mobil si GR udah dalam nih, disetir nih kan. Dia jalan gitu kan. Kan logikanya jatuh. Keseret dia. Kok bisa keseret ya? Masih pegangan di kursi. Berarti posisi badannya kayak gimana itu ya? Ah, dia udah setengah di dalam, setengah di luar gitulah. Oh, jadi setengah di dalam, setengah di luar gitu. Oh, jadi kayak keseret lah dia. oh di bangku-bangku mobil. Oke, keseret nih. Seret. Keinjak. Kok injak, kelindas. Abis itu? Kelindas. Tepar kan dia di lantai basement. Iya. Yang ada videonya itu, di video sama si pelaku. Oh, jadi dia cuman kelindes sekali itu. Iya. Tapi hancur. 6 ruas putus hasil otopsi. Bagian apa aja itu? Ini apa? Rusuk. Hancur itu. Hasil otopsi ya? Hasil otopsi. Berarti sudah otopsi ya? Tapi ada yang nggak tersampaikan nih di publik nih. Monggo. Si tersangka ini naik ke atas, minta CCTV basement. Setelah ditabrak, terseret, dia sempat dulu ke lantai atas meminta CCTV. CCTV. Nah, berarti kan ada maksud apa nih CCTV kok diminta? Dari pengakuan ini security. Security nggak kasih. Nggak dikasih. Nggak dikasih. Kemudian ketika tidak dikasih, dia kan dipanggil sama security yang di bawah tuh. Iya. Ini siapa ini? Nggak tahu. Dia bilang ya dia video itu sambil ketawa itu. Iya, saya lihat itu video itu. Waduh, kenapa itu Pas? Dia kayak kira-kira kayak ngomong gitu. Iya, dari atas ya. Oke. Jadi udah ada upaya tuh menghilangkan barang buktinya tuh. Tunggu, yang video yang sempat viral itu yang ada yang ngevideo ini itu bukan security, itu dia ya? Iya. Dan yang ketawa itu bukan security, itu dia. Oh. Oke. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian dia diminta oleh security kan. Bawa dong, tanggung jawab dong, ini gimana gitu. Dimasukin di bagasi. Di belakang bagasi? Di belakang bagasi. Yang tempat taruh barang? Iya. Sama security? Dia sendiri masukin situ. Security nggak bisa berbuat apa-apa? Nggak mau, dia nggak berani kan. Nggak Karena berani. kondisi korban seperti itu. Oke, dia masukin? Dibawa tuh ke apartemen lagi. Yang tadi, Orchard. Balik ke apartemen? Balik ke apartemen. Diturunin kan. Korban ini diturunin, dibantu oleh salah satu penghuni apartemen yang ada di sana. Yang kebetulan tahu posisinya dengan posisi seperti itu. Diturunin, si tersangka ini naik ke atas, ambil barangnya dia loh. Itu apartemen siapa? Apartemen itu sewa. Oh, sewa, oke. Sewa berdua. Oke, ambil Anehnya barangnya. di hari itu tidak ada barangnya si tersangka. Barangnya tersangka hanya tas saja, sedikit lah. Jadi Tidak dia banyak. naik ke atas itu ambil barang dia? Ambil barang dia. Dia turun setelah itu. Turun, si korban yang tadinya ditaruh di kursi roda itu, kursi roda untuk darurat itu, yang ditinggal Aku lihat tuh videonya tuh. Ditinggal gitu aja, terus dia gas mobilnya. Dari security apartemen, dia kontak security yang dibawa. Itu suruh balik, ini gimana, nggak ada nafas sudah. Jadi dia sudah habis naik ke atas, ambil barangnya dia turun, dia udah mau tancap gas itu mobil, tinggal udah korban. Dengan kursi roda? Iya, ditinggal di apa namanya, di lobi apartemen itu. Terus dia pergi? Dia sudah pergi bawa mobil. Security langsung sigap, security apartemen saling kontak, mobil disuruh putar balik. Ini gimana ini? Nggak ada di nafas. stop? Di stop. Oke, terus? Putar balik mobil kan? Putar balik, dibawa si tersangka dengan korban ini ke ruangan karena takut orang banyak lihat kan. Di ruangan dipanggilkan pengelola apartemen. Itu video itu kali ya, pas di ruangan itu. Pas di ruangan itu dia sok-sokan, maaf nih aku bicara apa adanya. Iya. Kasih nafas buatan lah, nangis lah, panik lah. Di situ. Sebenarnya sudah ada
niat untuk pergi. Oh, jadi itu rangkaian ceritanya dari video-video yang beredar ya. Itu yang sempat dia nangis-nangis pas di mobil itu berarti sebelumnya yang dia nangis gitu. Sebelumnya, jadi ceritanya pengelola apartemen ini datang kan? Oke. Ini lanjutan berarti. Lanjut. Oke. Pengelola apartemen datang dia. Datang, ada apa ini? Aku kenal baik nih sama anak ini, sama si korban, pengelola apartemen. Si Mbak Happy ini gitu loh. Kamu gimana sih kok bisa gini? Nggak tahu Mbak, ini kayaknya sakit lambungnya kambuh gini-gini, alasan gitu. Kok ini badannya ini jatuh tadi gini-gini gitu. Akhirnya dia sama pengelola apartemen, tersangka dan security bawa. Karena security takut kalau yang bawa ini si tersangka saja kabur dia. Kan harus dibawa ke rumah sakit terdekat kan. Akhirnya yang nyetir itu pengelola apartemen, si korban di belakang, di sampingnya, si korban di kursi depan, di belakang ini tersangka dengan security apartemen. Oh, itu yang dia nangis-nangis itu. Ke National Hospital. Sebelum berangkat. Ada saya lihat videonya soalnya. Bukan, belum. Oh, beda lagi nih. Sampai National Hospital kan? Yes. Dinyatakan meninggal dunia 30 menit atau 40 menit sebelum sampai di rumah sakit. National Hospital nggak bisa menerima karena ini kondisi meninggal dunia, harus dibawa ke RSUD Dr. Sutomo. Disitulah itu video yang dia nangis-nangis itu. Pada saat dia itu kamar mayatnya Dr. Sutomo itu. Jadi ini si korban ini belum meninggal dari parkiran karaoke menuju ke apartemen itu belum meninggal. Yang dia kasih napas buatan belum meninggal itu. Itu sudah. Oh, itu udah di meninggal. Apartemen itu, iya. Oh diduganya ya 40 menit ya. Oh. Sudah dia. Jadi saya juga menyesalkan nih si Landmark. Makanya kan kemarin saya kan ada aksi keprihatinan, aksi unjuk rasa di depan pengelola mall ini, karena saya pengen tahu sebenarnya kamu punya nggak sih fasilitas untuk tanggap darurat atau kecelakaan atau keadaan darurat, ada nggak fasilitas kesehatannya di situ? Ternyata nggak ada. Sehingga tidak ada upaya preventif kalau terjadi kejadian darurat, hilanglah nyawanya orang gitu. Oke, berarti ini ada beberapa hal yang menjadi sorotannya Mas Dimas ya kan? Iya. Oke, sebelum saya ke sana, kenapa bisa akhirnya kasus ini dipegang sama Mas Dimas gitu? Bagaimana ceritanya? Si korban ini punya temen Bang. Oke. Temennya kirim WhatsApp ke saya. Temanku meninggal. Loh, terus bagaimana meninggalnya? Katanya sakit, tapi kok aku ada yang ganjil gitu. Kirim foto di aku lihat, wah bener nih ganjil nih fotonya. Foto yang dia lagi di basement tuh. Akhirnya saya kontak dengan teman-teman di Polrestabes. Bang, ini kemanusiaan nih, aku harus tolong nih. Apapun resikonya aku harus tolong. Akhirnya aku minta orang yang terakhir jalan dengan dia itu siapa, minta kontaknya. Oleh tim kami, oleh tim LBH kami, LBH Damar Indonesia, kita profiling nih, siapa sih orang terakhir ini, si tersangka ini. Data-data kita ada, sudah. Artinya data-data awal sudah ada semua. Akhirnya kita kerjasama dengan kepolisian, kita melakukan prarekonstruksi itu tadi. Oh, berarti informasi yang Mas Dimas terima bahwa sebenarnya kalau si temennya ini nggak ngomongin Mas Dimas, kondisinya bahwa nggak jelas nih kematiannya segala macam gitu-gitu ya? Makanya kan kami laporkan di Propam juga. Ada indikasi apa sih sebenarnya, Mas? Ini ada upaya bagaimana? Ini menurut kami ya. Iya. Menurut kami menduga, dan catatan kami. Kami juga bukan menduga, kami punya catatan terhadap apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari awal kami menemani proses dia akan diotopsi sampai dengan kami membuat laporan di kepolisian, itu sudah ada laporan-laporan yang mendahului yang menyatakan bahwasannya yang bersangkutan ini, korban ini meninggal karena sakit. Itu sudah ada laporan di Polsek Lakasantri itu. Pengaduan dari si tersangka ini. Bahwasanya dia itu mengatakan ini tuh kemungkinan sakit meninggalnya. Laporan itu datang dari mana? Dari rumah sakit kan? Dari tersangka. Si tersangka ini melaporkan ke Polsek. Jadi dari yang polisi menerimanya bahwa ini bukan karena suatu yang janggal, iya. Tapi begitu. Begitu. Sampai dengan kami sudah melakukan prarekonstruksi, otopsi, bahkan di pagi harinya di TV One
Kasubag Humas Polrestabes Surabaya memberikan informasi ke masyarakat bahwasannya tidak ditemukan luka lebam, hanya luka lecet di bagian punggung. Bayangkan, saya aja ngelihat kondisi mayat itu penuh dengan luka. Polisi menyampaikan di media nasional seperti itu. Oh, udah mulai ada kecurigaan jatuhnya ya, maksudnya gitu ya. Terus akhirnya keputusan untuk melakukan otopsi, keputusan itu datang dari mana? Dari kami yang mendorong untuk keluarga mau melakukan otopsi. Oh, berarti sempat menghubungi keluarga. Itu kan tadi lewat bantuan teman kan, Iya. hubungi Mas Dimas kan? Ya, temennya saya suruh hubungi keluarganya. Keluarganya suruh datang ke Surabaya, jangan temui siapapun, temuin saya. Saya jemput di bandara. Nah, aku dengar katanya si cewek korban ini dia sama keluarganya sudah nggak pernah ketemu hampir 10 tahun 12. katanya. 12 tahun 12 katanya. tahun. Benar Iya, itu? Betul. Jadi begitu si temennya ini ngubungin keluarganya, reaksi keluarganya bagaimana? Ya, keluarganya langsung diberitahukan bahwasanya ini ada gambar nih luka lebam dan ini dan seperti itu sebagainya. Ini gimana? Ini ada yang mau bantu, namanya Mas Dimas dari LBH Damar. Oke. Memang dia sudah ngomong kami nggak bisa bayar dan lain sebagainya. Memang kan kami LBH kami tidak pernah memungut kalau untuk orang yang tidak mampu gitu loh. Kita bicara urusan kemanusiaan Betul. kan. Oke. Kemanusiaannya. Akhirnya udahlah, terima aja dulu bantuan dari kami ini. Kami yang akan follow up semuanya agar kasus ini terungkap. Karena tujuan kami nggak mau meninggalnya keluargamu, meninggalnya anakmu ini tertutupi begitu saja karena ini adalah penghilangan nyawa orang lain. Oh, berarti setelah ketemu ada nih obrolan ini dengan pihak keluarga. Wah, ada dengan dong. Mas Kita Dimas? jemput di bandara. Oh. Saya yang menjemput di bandara. Tapi mereka dari keluarga reaksinya gimana? Maksudnya ingin meneruskan masalah ini atau ingin menutup atau pintu damai atau ada pengancaman atau apa? Keluarga ingin membuka kasus ini selebar-lebarnya untuk diketahui oleh masyarakat. Dari awal. Dari awal sudah. Bayangkan loh, orang 12 tahun dia itu pergi dari rumah bukan tanpa alasan, Bang. Dia pergi dari rumah karena untuk menghidupi anaknya yang ditinggalkan 4 bulan setelah dia melahirkan. Oh, jadi si korban ini sudah punya anak. Sudah. Maaf ya, posisinya katanya statusnya janda, betulkah? Ditinggal sama suaminya sejak hamil. Oh, jadi dia merantau ke Jakarta ini cari uang. Ke Surabaya. Ke Surabaya cari uang. Meninggalkan keluarga besarnya sudah sampai 12 tahun. Oh, begitu. Nah, ini juga dari netizen ada yang ngomong, awal mula kasus ini viral karena apa? Mas tahu nggak? Ya, jadi begini. Kami mendampingi otopsi, Bang. 3 hari kami tidur di depan kamar mayat. Tim kami. 2 hari kami tidur di depan kamar mayat. Kami mencatat buying time setiap progres yang ada dan terjadi di proses otopsi tersebut. Karena begitu kami merasa ada kejanggalan, artinya kasus ini tidak terbuka, tidak dilaksanakan menurut catatan kami dengan baik dan benar. Sehingga pada saat itu kami menggunakan upaya kami untuk menghubungi teman-teman media yang ada. Pukul 3 pagi kami menyampaikan bahwasannya kami adalah selaku kuasa hukum dari seorang korban yang diduga dibunuh. Saya juga dengar katanya rumornya bahwa berita ini sulit banget untuk diketemukan dengan jelas ya. Jadi kadang-kadang beritanya itu naik, kadang-kadang beritanya hilang gitu. Itu benar, Mas? Iya, betul. Dan memang kalau Bang Denny sampaikan, Mas Dimas urgent banget nih sampai ke Semarang. Ini adalah bagian kami dari totalitas kami untuk mengawal perkara ini agar publik tahu bahwasannya orang yang kecil, memang orang yang tidak mampu ini masih ada yang mau peduli selama dia mau speak up. Selama dia mau ngomong dan menyampaikan kebenarannya. Sejauh ini Mas Dimas ada upaya damai nggak dari pihak yang sebelah sana? Sempat ada komunikasi. Sempat ada komunikasi, tapi kami komunikasi itu berakhir karena dari pihak sana meminta perdamaian itu dengan adanya surat perdamaian dan pencabutan perkara. Oke, terus? Nah, kami musyawarahkan dengan keluarga, mau nggak nanti ada perdamaian dan pencabutan perkara? Ya nggak mau lah, Mas. Otomatis kan itu meringankan hukuman dari tersangka. Keluarga sudah gitu, dan
apa yang disampaikan keluarga itu sudah satu pendirian dengan kami tim kuasa hukum. Artinya kalau ada embel-embel seperti itu kami nggak akan mau. Ada ini nggak pengancaman? Ada upaya yang kemarin itu yang saya sampaikan di video preventif saya ya, bahwasannya ya ada orang-orang yang disuruh mengaku satu komisi, jadi dia itu suruhan orang dari satu komisi dari ayah si tersangka. Dan itu kami juga konfirmasi langsung ke orangnya by telepon. Sejauh ini ada nggak Mas intervensi yang diduga ya dari Mas Dimas selama menangani ini? Kami tidak mau menduga. Oh, tidak mau menduga. Tapi kami akan membuktikan kalau di akhir nanti tersangka ini tidak dihukum dengan seberat-beratnya. Hah? Maksudnya gimana? Di akhir nanti tersangka ini tidak... Kami akan buktikan semua itu jika nanti di akhir dari proses peradilan ini tersangka tidak dihukum seberat-beratnya, maka kami akan buktikan apakah intervensi itu ada atau tidak. Berarti Mas Dimas memiliki beberapa data atau bukti intervensi itu ada, tapi ketika melihat proses peradilan berjalan dengan baik, maka bukti-bukti itu tidak akan dikeluarkan di publik. Maksudnya seperti itu. Saya mau kasih bocoran satu ke Bang Denny, tapi tidak untuk dipublis. Hanya Bang Denny baca saja dari HP saya. Tapi saya nggak dilaporin kan abis itu ya. Soalnya Mas Dimas katanya mau dilaporin gitu ya. Mas Dimas sudah tahu itu belum? Sudah. Iya. Siap kami. Katanya atas dasar ITE ya? Iya. Itu gimana ceritanya Mas? Kok bisa mau dilaporin atas dasar ITE? Ya menurut mereka kami melakukan pencemaran nama baik. Di bagian mananya? Nah itu saya nggak paham. Bisa nggak kira-kira Mas Dimas dilaporkan? Karena Mas Dimas ngerti hukum ya. Maksudnya dari sisi ITE. Setiap orang, setiap warga negara itu berhak melaporkan apapun kepada kepolisian. Dan polisi itu berkewajiban menerima setiap pengaduan dari masyarakat. Bagaimana nanti proses pembuktian dalam proses hukum yang berjalan itu. Apakah terbukti atau tidak terbukti. Dan kami membuat video itu tentu dilengkapi dengan bukti-bukti. Dan tujuan dari video itu bukan untuk menyebarkan, tapi sebagai tindakan preventif dan edukatif kepada masyarakat bahwasanya kalau ingin menyelesaikan suatu persoalan, maka selesaikanlah dengan bijaksana. Apalagi ini menyangkut keluarga seorang pejabat. Kita harus secara jantan kan, secara gagah berani, secara terhormat menemui keluarga korban dengan baik tanpa harus menggunakan embel-embel yang lain. Ini kita bicara kemanusiaan dan kenegarawanan dari seorang pejabat. Oke, kalau aku boleh tangkap berarti kan sekarang udah masuk peradilan ya? Masih tahap 1 di kejaksaan. Tahap 1 ya. Berarti P21 udah P21. Belum. Oh, tahap belum. 1 jadi SPDP. Nah, kami juga mau ngecek itu karena kemarin seperti yang kita ketahui di press release itu kan sempat tidak ada pasal pembunuhannya. Bahkan berganti ke pasal 359. Penganiayaan. Bukan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa 351 ayat 3. Dan atau pasal 359 tentang kelalaian. Itu hukumannya ringan. Makanya kami langsung protes keras itu. Bagaimana mungkin Polrestabes yang paginya dari Kasubag Humas itu menyatakan tidak ada luka lebam. Begitu press release terkait kasusnya itu langsung mengatakan 359. Kami kecewa. Akhirnya kami membuat surat koreksi dan konfirmasi kepada Polrestabes. Dan juga kami melakukan upaya penekanan terus. Yang kemudian kasus ini alhamdulillah disupervisi oleh Polda Jatim. Dipanggillah para penyidik ini untuk melakukan gelar perkara di Polda Jatim. Ditetapkanlah akhirnya dikoreksilah pasal 338. Masuk. 338 apa? Tentang pembunuhan. Pembunuhan tapi bukan berencana ya? Bukan berencana. Oke. Pembunuhan bukan berencana. Oke. Nah, 338 itu menurut informasi yang kami terima, SPDP yang dikirimkan di kejaksaan itu belum ada pasal 338-nya. Padahal kami laporan di polisi pertama kali dengan ibunya korban, itu pasalnya 351 ayat 3 dan pasal 338. Bagaimana ada SPDP yang menurut informasi SPDP yang dikirimkan ke kejaksaan itu tidak ada pasal 338-nya. Makanya ini kami dalam rangka dalam waktu berproses untuk meminta bukti dari kejaksaan SPDP tersebut ada pasal 338 atau tidak. Jika tidak ada maka kami akan melakukan langkah hukum tentunya.
Oh, pantes ya. Jadi, oke, gue nangkep deh. Iya. Tapi kan satu sisi kan aku pengen ngelihat dari perspektif Mas Dimas dulu untuk menangani kasus ini. Sepertinya banyak campur-campur tangan gitu-gitu kan ya. Campur tangan dan benteng yang besar. Iya. Nah ini kan jadinya kalau kita bahasa halusnya tuh jadi berat ya Mas Dimas ya. Iya. Pastinya kan buat Mas Dimas sendiri pribadi, satu kalau kita ngomongin dibayar dari keluarga sendiri nggak mampu, ya kan? Dari posisi Mas Dimas sebagai pengacara, Mas Dimas punya tanggung jawab secara kemanusiaan. Betul. Dan juga pasti ada exposure yang Mas Dimas juga bisa terima kan. Itu fair kok menurut saya. Cuman cukup fair nggak nih kalau yang tadi saya sebutkan ini dibarter dengan kondisi-kondisi yang mungkin akan Mas Dimas hadapi nanti, kan itu pertanyaannya. Jadi gini Bang, LBH kami ini bukan pertama kali menangani kasus yang seperti ini. Oke. Artinya saya selain sebagai ketua dari LBH yang saya dirikan sendiri, saya juga sebagai lawyer profesional yang sudah cukup memiliki beberapa klien lah, termasuk legal corporate juga. Jadi saya mendirikan LBH ini memang tujuan saya adalah untuk demi kepentingan kemanusiaan. Itu pertama. Dan kami ingin mengajarkan kepada masyarakat bahwasanya kita tidak boleh takut dengan hukum. Meskipun kita ini lemah, meskipun kita ini tidak memiliki sumber daya yang banyak dalam materi, dalam jabatan, relasi dan lain sebagainya. Karena selama kita berani ngomong kebenaran, maka di situ nanti kita bisa menunjukkan keadilan. Itu. Jadi mau pegang prinsip ini untuk maju terus ya? Ya. Worth it nih Mas ya? Kami tidak memikirkan worth it atau tidak. Oke. Tapi di situ jadi ada rasa kebanggaan dari kami dan tim pada saat kami berani mengungkap sebuah kasus untuk menunjukkan kebenaran di masyarakat bahwasannya ayo semua orang itu harus berani speak up. Oke, karena di sini saya baca karena katanya benar nggak kalau Bapak juga melaporkan 3 polisi Surabaya karena merasa mereka memberikan keterangan yang keliru. Ada isu seperti ini, itu benar apa enggak? Betul. Dan sudah kami laporkan. Oh, serius yo? Iya. Serius Mas. Nah, saya dengar dari 2 versi juga kan. Dari versinya pihak yang GR mengatakan kalau memang dia itu sebenarnya yang tertrigger karena dia dimaki-maki. Jadi si wanita korban ini yang memulai perkara. Jadi dia darinya sabar, akhirnya jadi emosi. Sempat baca nggak tuh di berita? Sempat. Iya, jadi kronologi alibi yang dia bangun tuh seperti itu, termasuk usaha dia untuk menyelamatkan si wanita dengan memberikan nafas buatan dan lain-lain segala macam. Simpel Bang. Kami bantah. Iya. Semarahnya cewek. Pantas nggak sih laki-laki mukulin botol ke kepala? Ya nggak pantas sih sebenarnya, memang udah nggak. Apalagi ngelinis pakai mobil Bang. Tapi kalau Mas Dimas lihat secara motif ya, dari pandangan Mas Dimas sebagai apalagi namanya seorang pengacara, seorang kuasa hukum, sebagai seorang individu, motif terkuatnya ada di mana sih Mas Dimas? Ini motif versi kami ya. Iya, versi kami. Kami melihat di sana ada ada seorang laki-laki yang merasa mungkin sakit hati dengan omongan atau kesalahpahamnya, yang di situ dia ingin menunjukkan kamu jangan macam-macam loh sama aku. Itu yang saya lihat. Karena ya kita tahu si korban ini sebelum-sebelumnya sudah bikin status kan. Iya, di TikToknya itu. Dan baru FYP pada saat korban sudah meninggal dunia malah. Jadi gini loh Bang, anak desa datang ke kota dengan berjuta mimpi dan harapan, yang tentunya dia mungkin ketemu dengan salah satu laki-laki, pengennya nanti dia bahagia dengan laki-laki itu, tapi ujungnya maut. Dan dia tidak menyangka itu sama sekali. Dan itu dia tidak menyangka. Bahkan itu bisa terjadi kepada setiap perempuan yang tidak bisa memitigasi, artinya tidak bisa mempelajari
alur hubungan yang sedang dijalani. Bucin lah ibaratnya. Teman dekatnya sempat nggak memberitahu ke Mas Dimas hubungan mereka itu sejauh apa? Maksudnya sudah berapa lama pacaran? Adakah arah kepada pernikahan atau hanya semacam FWB-an atau nggak tahu ya? Pacaran itu pasti, karena baru 5 bulan. Oh 5 bulan. Terus saya dengar katanya si pihak wanita juga udah sering mengeluh kepada temennya, itu benar nggak? Betul. Mengeluhnya apa itu Mas Dimas? Ya mengeluhnya versi temannya ya, dia ini suka ngandi perempuan. Oh suka selingkuh. Itu terus sering berkata kasar dan bersikap kasar. Oke. Jadi Kurang sabar gimana? sejauh ini Mas, ada nggak dari pihak keluarga atau pihaknya si GR menghubungi Mas Dimas atau keluarganya dalam berupa? Ada. Dalam bentuk apa? Ya komunikasi. Jadi komunikasi ya? Komunikasinya pakai sarang heo nggak? Itu yang mau saya tunjukkan ke Bang Densu, tapi berani atau tidak gitu. Berani apa? Berani baca atau tidak, tapi tidak untuk dipublis. Itu apa isinya apa? Intinya bahasa halusnya lah. Bahasa halusnya ya mencoba berkomunikasi dengan saya, tapi saya tidak mau terbawa arus ke penafsiran agar kasus ini menjadi tidak terang benderang. Oh, tapi ngerti arahnya tahu, Mas Dimas tahu. Oh, tahu saya. Oh, tahu ya. Tapi kan lumayan Mas kalau kita bicara fair-fairan ya. Itu tadi. Saya tidak ingin mengkhianati dan menyakiti apa yang diharapkan oleh keluarga korban. Oke. Saya ingin memberikan pelajaran juga kepada keluarga korban bahwasanya ada hal yang memang tidak selamanya bisa dibeli dengan materi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalaupun nanti kita ingin mendapatkan ganti kerugian, kemarin saya sudah berkontak dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tentunya tuntutan kerugian itu akan kami sampaikan melalui LPSK. Itu menurut kami lebih bermartabat. Artinya kita menggunakan jalur yang benar. Oke, berarti benar ya katanya keluarga korban ditawari uang damai untuk menutup kasus ini dari pihak pelaku, itu ada benarnya itu ya? Kurang lebih demikian lah. Oke. Kurang lebih demikian, meskipun sebatas komunikasi ya. Sebatas komunikasi ya. Karena memang sejak awal pada saat kami di kamar mayat dengan ibunya dan keluarganya, kami sampaikan jangan melakukan perbuatan hukum apapun dan menerima apapun tanpa sepengetahuan dari kami. Iya. Agar permasalahan yang dihadapi oleh keluarga ibu itu tidak nanti menjadikan masalah baru. Jangan salah loh Bang Densu. Jangankan menerima uangnya, kita saja yang memberikan video klarifikasi saja diancam akan dilaporkan. Bayangkan kalau kita menerima uangnya. Oh, takutnya jadi serangan balik itu ya. Cuma gini juga sih Mas Dimas, kita udah tahu lah masalah kayak begini kalau nggak dikawal sama publik, ujung-ujungnya ya akan hilang atau mungkin ya entah kemana atau bagaimana ya, ngerti lah maksudnya, poinnya kan ke situ. Nah, anggaplah sekarang publik mengawal ya, Mas Dimas sebagai ujung tombak nih ya kan, berharapnya kepada publik seperti apa? Saya pikir masyarakat Indonesia sudah cukup dewasa sekarang Bang. Iya. Artinya kepedulian sosialnya sudah cukup tinggi, terutama netizen. Iya. Kami meskipun nantinya, tapi saya melihat juga teman-teman media sangat welcoming terhadap kasus ini. Jadi kami pun masih berharap nanti masyarakat, teman-teman media itu masih berkenan mengawal kasus ini sampai akhir. Dan itu juga menjadi salah satu hal yang mensupport kami, tim LBH yang kecil ini. Iya. Untuk terus mengawal kasus ini agar korban ini mendapatkan keadilan. Sejauh ini Mas lihat kalau misalnya dari reaksi daripada pengacaranya atau dari pihak tersangka ya, dan ataupun ayahnya, Mas ngerasa sikap mereka cukup baik atau Mas ngerasa kayak wah ini orang nggak ada niat baiknya sama sekali? Kalau saya merasa yang kedua. Yang kedua, sejauh itu udah? Sudah sejauh itu. Bang, kenapa harus menyampaikan permohonan maaf setelah pasal 338 itu ditetapkan? Kenapa tidak dari awal? Pada saat korban ini masih dilakukan otopsi, ikut datang ke kamar mayat,
Iya, iya, iya. Menemani kami 2 hari di depan kamar mayat. Umur berapa sih si GR ini? Kurang lebih 35. Hah? 35? Kurang lebih. 35? Oh, udah 35 ya? 35, kurang lebih. Ini nih ada pelajaran nih di sini. Oh ya, perkembangan kasus ini sekarang sudah sampai di mana, Mas? Sekarang sudah tahap 1 di Kejaksaan. Kemarin SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan sudah kami terima. Di sana tercantum pasal 338. Iya. Nanti Harus ada tuh ya. harus ada itu. Itu yang paling penting itu. Berapa tahun sih totalnya kalau kena? Kenanya itu di 12 tahun. Maksimal? Di maksimalnya itu. Minimal? Minimalnya bisa di 2/3-nya pasti. 2 Oke, terus Ya, berarti sampai di situ baru. Baru sampai di situ. Tapi dengan temuan-temuan yang sudah kami sampaikan, artinya kami catat di dalam rekonstruksi Iya. dan keterangan-keterangan itu, ya semoga nanti kami bisa menemukan jerat hukum yang memang jika memang terbukti bisa ke perencanaan pembunuhan. Oh, itu untuk lebih memberatkan lagi Iya, kan. tapi nanti tentu kami tidak bisa berspekulasi. Iya, betul. Kami masih pelajari lebih lanjut. Barang bukti udah lengkap. Sejauh ini cukup lengkap, Ya. hanya tinggal menunggu visum repertumnya, Ya, oke. VIR-nya. Oke, itu menunggu hasil itunya ya. Kalau hasilnya sudah keluar, cuma Ya. kan VIR itu kan memang harus ada validasi kan. Berarti pada saat mau diotopsi dari pihak keluarga tidak berkeberatan sama sekali. Tidak, kami yang membuatkan pernyataan kepada sang ibu. Iya, soalnya ini gara-gara kasus Cyanida kemarin ini saya jadi ngerti-ngerti juga. Kalau nggak ada otopsi, maka tidak ada penyebab kematian. Betul. Betul kan Betul. ya? Berarti pada saat otopsi ditemukan apa saja? Pencekekan di leher? Pendarahan di leher. Oh, pendarahan di leher. Ya, pecah pembuluh darah di leher. Itu diduga diakibatkan pukulan botol. Oke. Leher dan kepala belakang. Sama diinjek mobil. Putus tulang 6 ruas dan pendarahan di patah. dada. Iya. Patah. Putus, bukan patah loh ya. Putus. Putus itu lepas, Bang. Kalau patah tuh gini, putus. Oke. 6 6 apalagi? ruas pendarahan di dada dan di perut. Penyebab kematiannya menurut dokter belum keluar ya? Ya dari 3 aspek itu semuanya bisa menyebabkan kematian. Oke. Apa sudah ada penyesalan belum katanya dari pelaku atau pengakuan atas perbuatannya sampai sekarang ini? Di press release pada saat disampaikan ke publik tidak ada rasa penyesalan kan? Iya. Nggak ada. Jadi dia masih main bertahan istilah kita gitu. Ya cuma bisa nangis, tapi nangisnya apakah nangis karena takut proses hukum? Apakah nangis itu karena menyesal? Oh, atau meyakini dia tidak bersalah. Ya kan kita boleh juga ngomong ada gitu 3 ya kan. opsi. Ini soalnya iya ada 3 opsi. Berarti sampai sekarang belum ada permintaan maaf dari pelaku juga ya? Belum. Oke. Nah, ada yang ingin disampaikan mungkin langsung kepada pihak sana gitu. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, Bang. Oh, masyarakat ya. Masyarakat Iya. Indonesia, artinya kita jangan takut untuk speak up, untuk berbicara pada saat kita mendapatkan ketidakadilan. Iya. Itu yang pertama. Dan juga saya ingin menyampaikan kepada aparat penegak hukum, ayo kita sebagai insan-insan hukum ini lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya dan jangan takut dengan apapun, oleh intervensi apapun. Karena resiko itu pasti ada. Karena menegakkan kebenaran pada saat ini itu memang bukan perkara yang mudah. Kan Mas Dimas akan head to head sama pengacaranya GR nih. Hmm. Ada apa yang disampaikan nggak? Atau ya udahlah kita lihat nanti gitu. Ya yang kami sampaikan ya kami nggak silau dengan yang berkilau. Wah, sih.